Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan ceramah yang berjudul Etika Bisnis Syariah ala Rasulullah SAW. Tanpa nikmat Islam dan karunia keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, niscaya sampai saat ini kita tidak akan mampu merasakan kebahagiaan yang hakiki. Bahkan hingga detik ini saja kita hanya akan melihat dan memandang kelebihan material atau fisik yang ada pada diri kita sebagai indikator kebahagiaan itu sendiri saja. Padahal sejatinya, materi sebanyak apapun ketika hati terbalut dengan nafsu, maka rasa tamak dan kekurangan akan terus menghiasi di kehidupan kita. Sehingga yang terjadi adalah sifat iri dengki kepada siapapun yang dilebihkan nikmat material, dan efek terburuknya lagi adalah bekerja dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan habuan materi yang berlimpah untuk memenuhi nafsu hewani. Maka dari itu, marilah kita bersyukur kepada Zat pengatur secara terus-menerus atas nikmat tersebut. Selain daripada itu, tanpa seorang manusia, pilihan yang maksum dari segala perbuatan dosa, tentu sampai saat ini pula kita tidak akan mampu mengenal manisnya Islam dan iman. Sudah sepatutnya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Etika diambil dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang membawa maksud kebiasaan. Kebiasaan perilaku manusia yang dilakukan secara sistematis yang mencakup tabiat, konsep, nilai, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Maka etika juga sama makna dengan kata moral, yang dalam bahasa Latinnya mos, yaitu adat istiadat, atau kebiasaan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat. Makna dari kalimat tersebut hampir serupa dalam istilah Al-Quran, di mana etika atau moral akan kita temukan dalam surat Al-Qalam ayat keempat, yaitu, dan sesungguhnya engkau, ya Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sifat inilah yang menjadi tonggak keberhasilan dakwah maupun bisnis yang beliau jalankan sejak berusia 8 tahun. Masih segar ingatan kita bagaimana baginda Rasulullah SAW pada waktu itu di bawah asuhan Abu Thalib. Beliau diajak berdagang di pasar Ukas, Madinah, dan Zul Majaz. Ukas sebagai pasar perdagangan tradisional yang pada waktu itu telah masyhur sejak 500 sebelum Masehi di semenanjung Arab. Karena di pasar itulah terjadi transaksi antar berbagai suku, diantaranya yaitu Quraisy, Khawazin, Batafan, Aslam, Al-Jis, Al-Haya, dan Al-Mustalik. Seluruh pengunjung, baik pedagang maupun pembeli di pasar itu wajib mengikuti peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila ada yang melanggar, maka hukumannya mati atau dijatuhkan hukuman gantung. Termasuk ketika beliau beranjak pada usia 12 tahun, Abu Thalib membawanya ke pasar Basra di Syam sepanjang tahun, yang ruang lingkupnya lebih luas lagi, yaitu internasional. Bahkan disebabkan Al-Amin yang beliaulah Khadijah sebelum menjadi istrinya mau menerima tawaran Abu Thalib, yaitu Muhammad, untuk dijadikan stafnya dengan imbalan gaji 4 kali lipat lebih besar daripada karyawan Khadijah pada waktu itu. Perilaku etika bisnis beliau Rasulullah SAW sangat diwarnai dengan seluruh sifat budi pekerti agungnya. Tentu akhlak mulia tersebut secara eksplisit Al-Quran telah terangkan agar umat manusia setelahnya mampu mengikuti dan mengimani apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, apabila kita menginginkan sebuah kesuksesan dalam bisnis maupun manajerial organisasi apapun, kuncinya tidak lain dan tidak bukan, yaitu kita wajib merujuk kembali kepada firman-firman Allah yang jauh lebih hebat dan relevan dengan kondisi kita saat ini, pada teori-teori kapitalis, sosialis, maupun merkantilisme. Beberapa pijakan pada ayat Al-Quran yang menjadi asas dalam bisnis baginda Nabi Muhammad SAW, di antaranya yaitu yang pertama, santun dan tidak pemarah.
Seorang peniaga maupun pebisnis mestilah memiliki kepribadian yang santun dan pemaaf. Hal itu karena pembeli merupakan pihak yang akan terkesan dengan sikap kita. Apabila kita bersikap ramah, santun, dan tak acuh dan acuh tak acuh terhadap orang yang menjadi target dalam usaha kita, maka tentunya mereka akan memberikan respon yang serupa kepada kita atas apa yang kita tawarkan kepadanya. Ini dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 134 dan Asyura ayat 37. Yang kedua, tidak berlebihan dan mubazir. Allah berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, di mana kesantunan kita akan diuji dengan sifat kedermawanan kita kepada kaum duafa. Tetapi bukan berarti pemurah di sini terlalu menghambur-hamburkan dalam pemberian, melainkan memberikan sesuai dengan hak dan kadar kemampuannya. Yang ketiga, rendah hati dan tidak sombong, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Isra ayat 37. Terkadang banyak orang yang salah tafsir terhadap kalimat rendah hati dan tidak sombong yang dimaknai sebatas ucapan maupun perkataan seorang kepada lawan bicaranya saja. Padahal kalimat ini mengandung sifat, sikap, perbuatan, dan tutur kata, sehingga Islam sangat menuntut dalam hal ini, yaitu sifat rendah hati dan tidak sombong menjadi inti dari segala amal perbuatan, itu diterima maupun ditolak. Kalaulah Allah saja membenci sifat takabur atau ujub, maka bagaimana dengan manusia yang diri kita sendiri tidak menyukai sifat tersebut ada pada orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.